Bujang Patri di sini, Pak. Tadi saya lihat tuh, Pak, di situ ada taman-taman, terus ada burung di situ. Mungkin kita bisa bincang-bincang sambil lihat di sana nih, Pak. Boleh, bisa. Sambil mengelilingi rumah Bapak Patri Suhandi di sini tentunya, pemirsa. Oke. Iya. Banyak ruang terbuka hijau ya, Pak, di rumah ini ada Pak Patri Suhandi. Ada jeruk apa? Urut ya. Rajin juga ya, Bapak. Nah, ini nanam juga ini. Ini, Pak, peliharaan Bapak nih. Ini peliharaan saya, hiburan setelah pensiun. Ini buat suasana rumah ini. Ya. Enak banget nih, Pak. Ada murai batu, ada tali pocong, jalak Bali. Banyak ya, Pak. Lengkap. Ada murai batu, murai pasir, ada cak hijau. Wow, banyak ada ya, Pak. kacer juga. Ada. Jadi aktivitas Bapak hari-hari. Jadi sebelum saya ke kolam, saya main burung dulu, mainkan mandi itu macam, mandi sendiri, ada air mancurnya. Setelah itu selesai makan, saya ke kolam lagi, lihat ngasih makan ikan. Ya. Kebetulan juga ada taman sedikit situ, tanam rica. Gitu. Jadi alhamdulillah itulah kegiatan hari-hari setelah pensiun. Setelah pensiun ya, Pak ya? Ngurus burung, kolam. Kalau kembang-kembang nih, Pak? Kembang Ibu. Oh, Ibu. Ini ada buah jeruk purut. Ada kedondong. Ini apel Brazil katanya. Ini, Pak? Iya. Oh. Ini apel Brazil. Waduh, lengkap ya, Pak, di rumah Bapak. Ini suasana rumahnya jadi enak nih, Pak. Banyak kembang, burung. Itu apa tuh? Belimbing. Belimbing. Sebelah situ tadi saya juga lihat banyak kembang-kembangnya, Pak, sebelah situ. Nah, ini yang buah langka. Apa tuh, Pak? Ini apa? Manis nih buah ini. Apa tuh, Pak? Ini kalau sudah matang. Ini apa? Buah apa siwat apa namanya? Tidak, sekarang lagi ada buah nih. Oh. Ini kalau buah hitam kayak anggur dia rasanya. Di sini. Manis ya. Ini. Banyak tanaman ya, Pak. Banyak. Nah, itu ke atas batang sini dia batang tuh. Jadi lengkap di rumah tuh, Pak. Iya, lengkap. Jadi aktivitasnya apa ya di rumah? Rumah. Nanti saya pagi ke sini mandikan burung dulu, ngasih makan burung. Sudah ke kolam, pulang nanti saya punya jadwal jam 11 saya main break, main rojer sebentar. Bersosialisasi sama kawan-kawan. Oh, itu di situ. Bercengkerama di udara, silakan gitu. Jadi lengkap tidak ya, Pak. terasa. Pak, kita kembali ke topik perbincangan kita tadi nih, Pak. Nah, saya lihat nih, Pak, sudah banyak, Pak, di jalan baliho-baliho Bapak Patri Suhandi. Ini seperti apa nih, Pak? Oh ya, pertama begini. Saya mengucapkan baliho itu Dirgahayu Provinsi Jambi yang ke-74. Iya. Bulan lalu ya, Pak? Ya, bulan lalu. Tapi seiring itu ada wacana juga untuk maju sebagai ikut berpetisi nanti di Pilkada 2023 ya? 23 atau 24 ya? 23 kabarnya. Dengan ada perubahan nanti. Saya sudah mulai ketemu kawan-kawan dan ketemu para ulama, orang tua menyuruh saya untuk maju sebagai kandidat oleh Kota Jambi. Pertama saya kurang tertarik dengan politik, tapi awalnya. Tapi setelah ikuti sebentar, ternyata menarik. Menarik ya. Menarik dan suatu perjuangan, artinya kita perlu berjuang untuk memajukan Kota Jambi ini. Kalau tidak ikut dalam kompetisi dalam suatu pilkada itu, adalah suatu kewajiban kita juga untuk mewujudkan Jambi ini maju, modern, mantap dan bersih, maju ekonominya, aman rakyatnya, sejahtera juga masyarakatnya. Gitu. Jadi saya sudah ikut juga tadi buat baliho dan di Facebook, media sosial juga. Tapi akhirnya masuk terjauh sudah. Akhirnya saya sekarang sudah ngambil masyarakat ngajak saya ketemu untuk bersosialisasi. Di situ saya juga akhirnya menabur suatu belangko untuk independen. Minta KTP. Saya nggak pakai jalur partai. Oh, jadi Bapak? Saya sekarang untuk sementara independen dulu, perorangan. Oh, jadi Bapak mencoba untuk mengambil jalur independen dulu? Iya, perorangan dulu. Jadi sudah banyak nih, Pak, untuk berkunjung dan silaturahmi kepada masyarakatnya sudah? Hampir rata-rata di kecamatan Kota Jambi. Sudah banyak. Sudah ya, yang saya edarkan sekarang sudah hampir 25.000.
Yang kembali sudah hampir 12.000 lebih, 12.000 lebih kembali gitu. Jadi Bapak untuk mencoba maju coba di dulu jalur independen ya Pak? Ya, independen gitu. Nah, jadi kalau memang ada retak tangannya untuk mimpin Jambi, kita pasrah. Ya. Apa nih Pak yang awalnya Bapak kan bilang awalnya hanya coba-coba dan tidak terlalu tertarik dengan dunia politik. Akhirnya Bapak memutuskan tekad, membulatkan tekad, udah saya mencoba untuk maju nih. Apa nih Pak? Dikatakan coba-coba tidak, ya, kita tidak ada sesuatu kata-kata coba-coba. Tapi begitu saya melangkah dengan Bismillah, saya yakinkan saya bisa maju. Itu aja. Ada support dukungan dari keluarga atau dari pihak pertama kita harus sangat... izin dulu sama anak, sama istri. Yang pertama yang support saya itu saya izin dulu sama istri saya, sama anak-anak saya gitu. Bukan izin siapa-siapa dulu, tapi izin sama anaknya. Keluarga yang paling penting ya, karena yang sangat mensupport baik Bapak nantinya maju atau tidaknya pasti keluarga ya Pak. Keluarga. Gitu. Nah, selama ini yang saya dengar juga Bapak sudah mulai terjun silaturahmi pada masyarakat nih Pak, sudah melakukan mediasi juga segala macam. Apa nih Pak perbincangan dengan masyarakat yang menurut Bapak yang sangat dibutuhkan oleh warga Kota Jambi saat ini? Setelah saya masuk ke RT kelurahan untuk bersosialisasi, pertama masyarakat minta tentang untuk infrastruktur drainase, atasi banjir Pak Parti. Karena saya masuk, pernah saya ketemu ya di satu tempat, Pak Parti, kok banjirnya kok nggak tuntas-tuntas sih? Gitu. Saya bilang Pak, sebenarnya banjir ini ada 3 hal persoalannya. Pertama, saya bilang kan curah hujan yang tidak seimbang dari drainase. Yang kedua, drainase itu penyempitan kena sampah. Sedimensinya sudah tinggi. Yang ketiga, saya bilang kan, kolam retensi kita tidak begitu banyak. Kenapa? Daerah-daerah resapan air sudah banyak dibangun perumahan. Jadi, begitu air curah hujan, resapan tidak ada. Nah, jadi bagaimana mengatasi Pak? Nah, mengatasinya tentu dengan teknis. Kita bangun drainase seimbang dari curah hujan nanti. Terus juga, kalau memang nanti saya terpilih untuk jadi kota, karena saya basic saya teknis, saya bisa mengatasi itu. Karena basic yang sudah pernah Bapak lewati juga ya, cukup lama di bidang itu ya Pak. Betul. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, PR pemerintah yang mungkin saat ini sangat benar-benar dihadapi di bagian infrastruktur untuk Kota Jambi sendiri, itu apa nih Pak? Yang pertama, PR pemerintah ini masih banyak PR-PR kita yang belum dikerjakan oleh Pak Wali ya. Belum selesai dengan masa jabatan beliau bisa ada 3 tahun. Tentu saya melanjutkan program-program beliau, karena program itu sudah terencana sebelumnya. Yang pertama tadi ngatasi banjir, infrastruktur, jalan segala macam. Itu pelayanan publik, itu. Nah, menuntaskan kemiskinan. Kemarin saya agak sedikit ternyah ya, sedih. Saya ketemu orang pemulung, saya kasih nasi kotak dari undangan, dia bilang, dia ingat tahu saya, Pak Parti. Kok tahu saya? Pak Bujang Parti kan? Iya. Kok tahu Pak? Lah saya kan sering, dia kan pemulung. Saya kan Bapak kan dulu di Dinas PU bagian sampah juga. Nah, memang dulu PU itu termasuk pemilih sampah itu. Iya Pak. Saya dengar Bapak ikut calon Pak ya? Kok Pak tahu? Saya kan nengok-nengok belehonya. Beleho yang sebar Pak. Iya, nengok belehonya. Iya Pak, mudah-mudahan Pak. Doa Pak ya. Saya doa satu. Jangan jadikan orang miskin lain selain saya. Wah, itu sedih saya dengarnya. Jangan tambah orang miskin lain Pak, biar saya miskin. Saya nggak bisa tidur mikirkan itu, ngomong itu dia. Terenyuh langsung Pak ya. Jadi itu salah satu program saja agak mengurangi, bukan menuntaskan, mengurangi kemiskinan. Kalau tuntas nggak bisa jadi miskin gitu. Tapi mengurangi gitu. Mungkin ada muka usaha atau UMKM atau usaha masyarakat yang sifatnya memberdayakan orang banyak gitu. Oke, nanti banyak juga Pak ya. Iya. Itu baliho-baliho Bapak yang sebar, bahkan sampai masyarakat juga banyak yang tahu sudah ya Pak ya. Sudah nama Bujang Patri itu sudah teringat di otak masyarakat nih Pak, karena sapaannya sangat ini ya, sangat akrab sekali. Populernya Bujang Patri. Bujang Patri ya Pak ya. Iya. Jadi sapaan akrabnya biar kita merasa lebih akrab lagi nih sama Bujang Patri dengan perbincangan kita juga tadi.
Nah, kalau Bapak sendiri nih, dari tadi kan kita tahu juga bahwa permasalahan banjir itu juga salah satu masalah yang sangat besar di Kota Jambi nih Pak. Apakah dari masyarakat ada yang selama ini sudah Bapak temui nih Pak, ada keluhan atau dari masyarakat? Ya, pasti. Jadi saya telah masuk ke kelurahan, camat, RT, dan tentunya prestasi masyarakat itu banyakan keluhan memang ya tentang banjir tadi. Tapi daerah-daerah yang di bawah cekungan-cekungan air yang sifatnya tumpukan ya, itu bukan banjir ya, tapi genangan. Begitu 1 jam 2 jam dia akan kembali normal. Nah jadi itu saya sampaikan tadi, bagaimana kita nanti membangun itu mungkin dari hulu ke hilir, kita tuntas ke satu ruas itu, karena Jambi ini ada 19 titik banjir. 19 titik banjir, yaitu yang namanya yang sudah tahu kita lokasi-lokasi per kecamatan. Kita urai dari hulu sampai ke hilir itu. Baiklah, itu kiat-kiatnya nantinya Pak ya, kalau untuk maju menjadi calon wali kota Jambi. Nah pemirsa Jambi TV, tentu kita juga masih akan berbincang banyak dengan Bujang Fatri yang sosoknya sudah sangat dikenal oleh masyarakat kota Jambi, tentunya masih di program Lebih Dekat.